Wacana untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa kembali mencuat setelah penetapan surat keputusan bersama 3 menteri. Sebelumnya, wacana perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa telah dimulai semenjak tahun 2014 yang diinisiasi oleh Dr. Mokhtar Naim. Tak hanya itu, pada tahun 2016 telah dirampungkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM. Mengubah Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau hanya akan mempersempit maknanya, mengingat beberapa wilayah Sumatera Barat tak seutuhnya dihuni oleh suku Minang, semisal Kabupaten Mentawai. Perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau bukanlah perkara yang sangat darurat, sehingga tidak perlu untuk terburu-buru dalam penetapannya. Banyak hal yang seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah dan pusat. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Masih banyak permasalahan yang lebih penting dan krusial, di mana sebaiknya diperhatikan serta perlu penyelesaian lebih cepat, bukan perkara Daerah Istimewa Minangkabau yang didahulukan. Dilansir dari Tempo.co, seorang pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengemukakan bahwa tak melihat keuntungan yang signifikan jika menjadi daerah istimewa. Tak hanya itu, penambahan titel daerah istimewa juga harus dikehendaki oleh seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Jangan hanya kehendak segelintir tokoh elit saja, kata dia. Sistem kapitalis demokrasi sekuler hanya akan mengekspos demi materi. Daerah istimewa akan menjadi lahan empuk untuk investasi atas nama perbaikan infrastruktur. Namun poinnya sangat jelas bahwa sistem hari ini tak mampu mengurai persoalan berdasarkan prioritas, karena jelas wacana Daerah Istimewa Minangkabau juga tidak ada korelasi positif jika dikaitkan dengan segudang permasalahan yang menimpa masyarakat. Kita membutuhkan lembaga dan pemerintahan Islam untuk mengurai akar permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Islam akan memprioritaskan segala keputusan berdasarkan baik dan buruk, serta untuk tujuan kemaslahatan umat atau masyarakat umum. Berbeda dengan sistem kapitalis sekarang yang memperuntukkan segalanya untuk kalangan elit dan dikemas seolah untuk masyarakat. Dalam Islam, hanya akidahlah yang akan menjadi pemersatu bangsa. Tidak ada wilayah yang istimewa. Selain itu, ditetapkan oleh Allah sebagai pengatur dan pemilik alam semesta.